Oke, Assalamualaikum Bude, Pak Arfandi. Bude. Silakan lakukan perekaman Pak Sudarmono dan Bu Sri. Sudah, Pak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Yuli Trisnaningsih selaku coach dan Pak Arfandi Awehanto selaku penguji. Dan terima kasih, selamat bergabung Ibu Sri Zumriah sudah bersedia hadir mendampingi Ibu Sri Yunita dan Pak Sudarmono. Seluruh unsur ujian telah lengkap, untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Yuli untuk memimpin jalannya ujian. Waktu dan tempat saya persilahkan, silakan Bu Yuli. Ya, makasih Pak Rahmat selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ibu Sri Zumriah selaku mentor. Hari ini kita akan sama-sama ya kita panel ya untuk di Sri Yunita dan Sudarmono. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Pak Arfandi selaku mentor dan kabit ya di PKD. Nah, karena kita panel, nanti siapa yang mau memaparkan duluan? Darmono atau Sri? Apa? Nah ya, jadi nanti Sri dulu ya memaparkan maksimal ya 10 menit. Usahakan sebelum 10 menit sudah selesai, maka sampaikan intinya. Setelah itu Sudarmono ya selesai, baru nanti ditanggapi, dua-duanya ditanggapi oleh Ibu Sri Zumriah selaku mentor. Untuk itu silahkan Dek Sri Yunita memaparkan PPT-nya, kemudian setelah itu langsung di stop share. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arfandi Awehanto SIP MSI selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Insinyur Haja Yuli Trisnaningsih MSI selaku coach. Yang saya hormati Ibu Sri Zumriah Eskepner selaku mentor. Dan yang saya hormati Bapak Rahmat Hidayat SAB selaku host. Izinkan saya Sri Yunita MDK peserta Latsar CPNS Kabupaten Bol Angkatan 96. Saya bertugas di RSUD Mokoyuri Kabupaten Bol. Jabatan saya sebagai Bidan Pelaksana Terampil. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan pengetahuan tentang perawatan tali pusat bayi baru lahir dengan media leaflet dan video di ruang nifas RSUD Mokoyuri Kabupaten Bol. Untuk isu yang terpilih yang melatar belakangi pengambilan judul tersebut adalah kurangnya pengetahuan ibu postpartum dalam melakukan perawatan tali pusat bayi baru lahir. Kemudian dari isu itu, gagasan pemecahan isunya, saya memberikan edukasi kepada ibu postpartum dan keluarga bagaimana cara merawat tali pusat yang baik dan benar. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan saya, ada 4 kegiatan. Kegiatan pertama menyiapkan alat dan bahan pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan kedua melakukan sosialisasi cara perawatan tali pusat. Kegiatan ketiga melakukan demonstrasi cara perawatan tali pusat.
Kemudian yang kegiatan keempat, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Untuk kegiatan pertama, menyiapkan alat dan bahan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dimulai dari tanggal 11 sampai tanggal 23 November. Untuk tahapan kegiatannya, melakukan konsultasi dengan mentor, menyediakan alat dan bahan pembuatan leaflet, membuat video edukasi mengenai perawatan tali pusat bayi baru lahir, dan membuat kuesioner. Untuk outputnya sendiri, mendapatkan arahan dan masukan dari mentor, alat dan bahan pembuatan leaflet tersedia, video edukasi tersedia, dan kuesioner tersedia. Untuk keterkaitan dengan nilai dasar PNS, tahapan pertama itu akuntabilitas, nilai kejelasan target, dan transparansi. Untuk nasionalisme, nilai kerakyatan, etika publik, nilai sikap hormat, dan sopan. Untuk tahapan kedua, komitmen mutu, nilai efektif dan efisien, anti korupsi, nilai kerja keras. Tahapan 3, 4, dan 5, akuntabilitas, nilai tanggung jawab, komitmen mutu, nilai inovasi, efektif, dan efisien, anti korupsi, nilai mandiri, dan kerja keras. Untuk keterkaitan kegiatan saya dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yaitu Whole of Government dan Manajemen ASN. Untuk kegiatan kedua dan ketiga, ini merupakan kegiatan inti saya, yaitu melakukan sosialisasi dan demonstrasi cara perawatan tali pusat yang baik dan benar. Ini dimulai dilakukan pada tanggal 24 November sampai 7 Desember 2021. Untuk tahapan kegiatannya, melakukan konsultasi dengan kepala ruangan, memastikan kesediaan ibu postpartum untuk mengikuti sosialisasi, membagikan leaflet kepada ibu postpartum, melakukan sosialisasi dan demonstrasi cara perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Untuk outputnya sendiri, mendapat arahan dan masukan dari kepala ruangan, ibu postpartum bersedia untuk mengikuti sosialisasi, leaflet sudah dibagikan, sosialisasi dan demonstrasi cara perawatan tali pusat telah terlaksana. Kemudian keterkaitan nilai dasar PNS dengan kegiatan saya, dalam memberikan sosialisasi dan demonstrasi, saya harus mempunyai jiwa kepemimpinan sehingga pasien dan keluarga yakin dan mau mengikuti apa yang saya sampaikan. Hal ini terkait dengan mata pelatihan akuntabilitas, nilai tanggung jawab, kejelasan, dan kepemimpinan. Saya melakukan sosialisasi demonstrasi secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakang pasien. Ini sesuai dengan mata pelatihan nasionalisme, nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Pada saat saya melakukan sosialisasi dan demonstrasi, saya menunjukkan sikap hormat dan sopan santun agar pasien dan keluarganya mau mengikuti sosialisasi sampai selesai. Ini terkait dengan etika publik, nilai hormat, sopan santun. Kemudian dengan melakukan sosialisasi dan demonstrasi ini, pasien dan keluarga diharapkan menjadi lebih paham dan mengerti bagaimana cara merawat tali pusat yang baik dan benar. Ini terkait dengan mata pelatihan komitmen mutu, nilai orientasi mutu, dan efektif. Saya melakukan demonstrasi dan sosialisasi dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan standar pelayanan tali pusat bayi baru lahir. Ini sesuai dengan mata pelatihan anti korupsi, nilai disiplin, dan kerja keras. Untuk keterkaitan kegiatan saya dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yaitu ada pelayanan publik, manajemen ASN, dan whole of government, di mana kegiatan saya melakukan sosialisasi dan demonstrasi ini, cara perawatan tali pusat ini pada ibu postpartum terkait dengan pelayanan publik. Sebagai seorang bidan, saya melakukan sosialisasi dan demonstrasi dengan memanfaatkan media edukasi seperti leaflet dan video, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan pengetahuan ibu postpartum tentang cara perawatan tali pusat. Untuk manajemen ASN-nya sendiri, saya sebagai bidan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang dapat membantu pasien dan keluarganya sebagai wujud dari profesionalisme saya. Kemudian untuk whole of government, saya melakukan konsultasi dengan kepala ruangan dan
dan mentor demi kelancaran sosialisasi dan demonstrasi yang saya lakukan. Kemudian untuk kegiatan keempat saya itu monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Ini dimulai dari tanggal 8 sampai 15 Desember 2021. Untuk tahapan kegiatan sendiri, saya mendiskusikan hasil kegiatan dengan mentor, mengolah kuesioner, membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Untuk outputnya sendiri, mendapat arahan dan masukan dari mentor. Hasil dari pengolahan kuesioner telah tersedia, laporan hasil pelaksanaan kegiatan telah tersedia. Untuk keterkaitan nilai dasar PNS, tahapan pertama akuntabilitas, nilai kejelasan dan transparansi. Untuk nasionalisme, nilai kerakyatan, etika publik, nilai sopan dan santun. Dan tahapan kedua dan ketiga, akuntabilitas, nilai keadilan dan tanggung jawab. Langsung kesimpulan, Dek. Oh, Iya. Untuk kesimpulan dari laporan saya ini, dari seluruh kegiatan yang saya rencanakan telah dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian selama pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang paling melekat pada diri saya sebagai seorang bidan, yaitu nilai sopan dan santun. Kemudian hasil yang telah dicapai adalah dari 15.000 postpartum yang telah saya bagikan kuesioner, hasilnya yaitu memberikan dampak yang positif, di mana ibu postpartum telah menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Artinya semua ibu postpartum sudah mengerti dan paham bagaimana cara merawat tali pusat yang baik dan benar. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya, setelah kegiatan aktualisasi selesai, terima kasih. Sekian dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Dek Sudarmono, siapkan. Di stop share, Dek. Iya. Ya, siap, Bu Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Arfandi Awehanto, SIP MSI, selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Insinyur Haja Yuli Trisnaningsi, MSI, selaku coach. Yang saya hormati Ibu Sri Zumria, Escape Nurse, sebagai mentor kami. Dan yang kami hormati Pak Rahmat Hidayat, SAB, sebagai host pada kegiatan kali ini. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ujian laporan pelaksanaan aktualisasi. Adapun judul laporan aktualisasi saya adalah optimalisasi pengelolaan keamanan obat injeksi larutan melalui pembuatan etiket atau label. Saya langsung pada kegiatan inti. Kegiatan aktualisasi saya adalah yang pertama, yaitu saya langsung ke persiapan bahan sosialisasi. Kemudian kegiatan kedua yaitu sosialisasi optimalisasi pengelolaan keamanan obat injeksi. Dan kegiatan yang ketiga adalah evaluasi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pertama yaitu persiapan bahan sosialisasi pelabelan obat injeksi. Waktu pelaksanaan 12 sampai 19 November 2021. Tahapannya yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Setelah dengan mentor kemudian diarahkan untuk konsultasi dengan Pokja PKPO, kemudian mengumpulkan materi dan referensi terkait. Outputnya dapat terlihat pada gambar di samping. Ini ada desain hasil pembuatan etiket atau label, kemudian list daftar efektivitas obat, kemudian lembar checklist. Kegiatan kedua, waktu pelaksanaan 22 November sampai 4 Desember. Tahapannya itu melakukan sosialisasi secara langsung. Sedikit saya jelaskan, sosialisasi di ruangan ini dihadiri oleh rekan-rekan perawat dan kepala ruangan. Setiap harinya berganti, setiap 2 hari berganti karena jadwal dinas, yaitu 2 orang setiap 2 hari, dinas pagi, dinas malam, dan dinas sore. Kemudian penggunaan, tahapan kedua yaitu penggunaan label obat injeksi. Pada gambar di samping bisa dilihat ada
kelihatan pengisian label dan penempelan pada needle atau disposable yang akan diberikan kepada pasien. Kemudian tahapan ketiga yaitu penerapan pemberian injeksi dengan 7 prinsip benar. Prinsip 7 benar yang dimaksud di sini adalah yang pertama itu benar pasien atau identitas, benar obat, benar dosis, benar rute, benar waktu, dokumentasi, dan edukasi. Pada gambar di samping dapat dilihat adalah cara-cara pemberian obat dengan prinsip 7 benar ini. Kemudian kegiatan yang ketiga, tahapannya yaitu mengecek kesesuaian label dengan identitas pasien. Kemudian mengisi lembar checklist monitoring dan membuat laporan monitoring. Keterkaitan dengan kedudukan dengan nilai dasar atau mata pelatihan akuntabilitas adalah tanggung jawab, kejelasan target, nasionalisme dengan nilai rela berkorban, etika publik dengan nilai sopan santun, hormat, dan transparansi, komitmen mutu dengan nilai efektif efisien, dan nilai anti korupsi yaitu jujur dan disiplin. Keterkaitan dengan agenda 4 atau kedudukan dan peran ASN yaitu kesemuaan yaitu manajemen ASN, wall of government, dan pelayanan publik. Kalau nilai penjelasan dari nilai dasar mata pelatihan akuntabilitas tanggung jawab yaitu menyelesaikan pekerjaan secara tuntas dan dengan hasil yang terbaik dan mampu mempertanggungjawabkan. Rela berkorban yaitu mengupayakan membuat sesuatu yang bersatu agar supaya rekan kerja sepakat atau menggunakan media yang sama dalam melaksanakan pelayanan, yaitu dengan adanya pembuatan etiket atau label yang sesuai dengan SOP. Kemudian dengan nilai mata pelatihan etika publik sopan santun, yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Efektif efisien, yaitu mencapai target atau berhasil guna. Dan jujur dan disiplin. Jujur adalah tidak melakukan perbuatan curang atau mengada-ngada. Kemudian disiplin yaitu tidak melakukan tindakan melawan hukum atau taat menjalankan tugas yang diberikan atasan. Langsung kesimpulan dia. Oh iya, ya udah. Kemudian ke kesimpulan. Yang pertama adalah dari seluruh kegiatan yang telah direncanakan telah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, selama pelaksanaan aktualisasi, kami menjadi lebih mengerti dan memahami mata pelatihan akuntabilitas yaitu dengan nilai tanggung jawab, yaitu dapat melakukan dan menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan jadwal agar pelayanan menjadi maksimal dan pekerjaan tidak menumpuk pada rekan perawat lainnya. Mata pelatihan nasionalisme yaitu musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap pasien. Kemudian etika publik yaitu sopan dan santun terhadap pasien dan rekan kerja untuk membuat lingkungan kerja yang lebih nyaman. Kemudian komitmen mutu, komunikasi yang efektif untuk bertukar informasi kepada rekan kerja dan mendapatkan informasi dari pasien dalam pengkajian, anti korupsi, jujur dan disiplin, tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, hasil yang dicapai adalah rekan kerja, teman-teman sejawat sudah terbiasa dan disiplin dalam melakukan pelabelan sesuai dengan SOP. Demikian, Bu. Rencana tindak lanjut, kegiatan yang dilakukan setelah pelatihan dasar adalah tetap membiasakan, mensosialisasikan, dan mengingatkan kepada rekan kerja tentang pentingnya memberikan label yang sesuai dengan SOP. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk di Sri Yunita dan Sudarmono. Selanjutnya silakan tanggapan dari Ibu Sri Jumriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Pak Arifandi sebagai penguji dan Ibu Haja Yuli Trinaningsi sebagai coach pada hari ini dan juga Pak Rahman sebagai host. Alhamdulillah saya sebagai mentor memberikan penguatan kepada Sri Yunita
tentang rancangan aktualisasinya meningkatkan pengetahuan tentang perawatan tali pusat bayi baru lahir dengan media leaflet atau video di ruang perawatan nifas. Alhamdulillah selama saya selaku mentor berkomunikasi dengan Sri Yunita terjalin baik, di mana setiap kegiatan dia selalu memberikan selalu konsultasi dan saya memberikan arahan sesuai dengan tupoksi saya sebagai kasih di rumah sakit, kasih asuhan dan ketenagaan perawat bidan itu sendiri. Alhamdulillah dengan aktualisasi ini saya berharap teman-teman nakes dapat mengupdate ilmu yang terbaru dan berinovasi sehingga mungkin pengetahuan lalu kita ketahui bahwa peran bidan dalam Proknas, program nasional, adalah menurunkan angka kesakitan, angka kematian, dan angka kematian ibu dan anak. Di sini bahwa sepsis neonatorum itu merupakan angka kejadian kematian pada bayi baru lahir disebabkan oleh perawatan tali pusat yang tidak dimengerti oleh ibu atau masyarakat. Dengan adanya edukasi, sosialisasi dengan leaflet, dengan video, diharapkan membuka wawasan nakes dan masyarakat, tentunya para ibu yang ibu rumah tangga yang baru sebagai ibu, memberikan pengetahuan kepada mereka sehingga angka kematian bayi baru lahir itu dapat diminimalisir seperti program nasional. Sangat apresiasi ya dengan kegiatan aktualisasi CPNS yang ada di Kabupaten Buol, terutama untuk bidan di rumah sakit. Kepada Sri Yunita, saya berharap ini bukan hanya sampai di sini ya. Ini Ibu berharap ini berkesinambungan, jangan hanya karena aktualisasi sehingga putus hanya di sini. Ibu berharap berkesinambungan terus-menerus di ruang perawatan nifas itu sendiri. Untuk penguatan kepada Pak Sudarmono tentang rancangan aktualisasinya, optimalisasi pengetahuan keamanan obat, injeksi larutan melalui pembuatan etiket label. Salah satu penguatan dari saya selaku mentor bahwa optimalisasi ini tujuannya hanya satu, yaitu medication error. Medication error itu merupakan salah satu dalam sasaran keselamatan pasien itu sendiri di rumah sakit, yang PMK-nya itu kalau tidak salah nomor 11 2017, di mana rumah sakit dalam memberikan pelayanan harus memperhatikan tentang pelabelan obat-obat, tentang obat-obat yang perlu diwaspadai. Kebanyakan daripada medication error itu sendiri, jika kita tidak memahami dengan baik sebagai nakes, itu akan memberikan dampak kepada penuntutan atau komplain masyarakat terhadap asuhan rumah sakit yang rumah sakit berikan. Dengan harapan jujur untuk teman-teman di rumah sakit sebagai nakes, saya sebagai mentor memberikan penguatan bahwa untuk pengetahuan untuk pasien safety, yang pertama tentang identifikasi pasien, komunikasi efektif, obat-obat yang perlu diwaspadai, 4T, tepat pasien, tepat prosedur dan tepat tindakan operasi, pencegahan risiko infeksi, dan pencegahan risiko jatuh. Sebagai nakes, kita wajib mengetahui itu, dan itu merupakan pekerjaannya kita, entah sebagai nakes, sebagai pelayanan publik, memberikan masukan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat, dari mereka tidak tahu menjadi tahu. Saya hanya memberikan penguatan kepada teman berdua, semoga ini tidak hanya sampai di sini, tetapi berkesinambungan. Saya berterima kasih dengan adanya aktualisasi ini, menambah kita juga di rumah sakit, SOP-nya bertambah, update ilmunya bertambah, inovasinya juga bertambah. Demikian mungkin penguatan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Sri Zumriah selaku mentor atas penguatan dan tanggapan dari keduanya. Selanjutnya Pak Arfandi selaku penguji, silakan. Dari Bu Sri Yunita dulu atau Pak Sudarmono, silakan.
Terima kasih atas kesempatannya yang saya sangat hormati Ibu Yuli Trisnaningsi yang tidak bosan-bosan yang tidak bosan-bosan menebarkan aura positif kepada kita semua. Juga yang saya sangat hormati Ibu kandidat magister Ibu Sri Zamria. Ini mentornya nih kandidat magister kesehatan di UNG. Alhamdulillah. Jadi memang kalau dia pemaparannya begini ya seperti itu. Jadi saya tidak ragu lah kalau dalam proses pembimbingan mentor dari Ibu Sri Zumria pasti baiklah, karena dia pasti juga punya beban secara ilmu dan sosial kepada dua adik ini. Jadi saya kalau mentor begini Ibu dan pemaparan seperti ini saya anggap semua selesai. Apalagi yang mau ditanya kalau semua sudah jelas, toh? Cuma kan bukan ujian namanya kalau tidak ada yang kita perdebatkan, paling tidak ada yang kita diskusikan, kan begitu. Yang saya hormati Ibu Sri Yunita, AMD Cap, ahli media kebidanan, yang urusan tali-tali pusat. Nah, yang saya hormati Pak Sudarmono, yang saya hormati Pak Rahmat, yang saya yakin ada dalam ruangan ini, cuma memang videonya dimatikan. Tapi coba dihidupkan dulu Pak Rahmat. Oh, tidak ada. Saya cuma tes saja. Ya, kita panel saja ya. Pertama, kalian berdua harus bersyukur mendapat mentor Ibu Sri. Kalian harus doakan Ibu Sri ini sehat, sukses, panjang umur, magister kesehatannya cepat diraih. Karena sehebat apapun karya kamu, tanpa kehadiran mentor itu tidak bisa kita ujikan. Begitu. Nah, otomatis akan penjadwalan kembali. Nah, akan merepotkan kamu ketika teman-teman sudah bereforia pada kelulusan, Anda masih pada ujian susulan. Tapi syukur Ibu Sri, walaupun saya tahu sibuk, ini Ibu Bayangkari juga, Bude. Jadi mendampingi suami, beliau masih menyempatkan diri. Terlihat dari jilbabnya yang warnanya kebayangkarian. Dia pencinta warna bayangkari memang ini. Salam hormat untuk suami Ibu Sri. Oke, saya masuk di Ibu Sri Yunita ya. Ya saya mau tanya ini. Itu saya baca-baca, apa saya salah baca ya? Tadi malam saya baca-baca laporan aktualisasimu itu deh. Betul kau laporkan semua tahapannya, kau laporkan semua terlaksana dengan baik. Kemanfaatannya sudah dijelaskan oleh mentor, tetapi saya tidak mendapat dukungan data. Berapa orang yang kau sosialisasi? Berapa orang Ibu Pasca Nifas itu yang kau sosialisasi? Berapa orang? Nah, coba kau jelaskan di sini, berapa orang? Ada 15, Pak. Ada di laporannya? Di capaian hasil, Pak. Ya, tapi saya sudah baca. Anda menyebut jumlah tetapi tidak merinci. Oh iya. Betul kan? Misalnya Bu Yuli, misalnya Desa Lamadong 2 melahirkan tanggal berapa? Kan begitu. Itu bagian dari pertanggungjawaban kita terhadap hasil karya kita. Oh iya, siap Pak. Ya, kita rinci. Jadi dirinci. Jadi si A di mana dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Saya kira itu dukungan data, karena begini ya, kita mempresentasikan sesuatu tanpa dukungan data juga mentah, sepertinya mentah. Sosialisasi kalau lakukan baik, kemudian juga dokumentasimu baik, ya jadi itu mungkin koreksi, sekaligus tolong disempurnakan saja. Kemudian untuk dua orang sekalian yang tadi Ibu Sri Zumria sampaikan soal 4P, saya baru dengar itu 4P, apa satu itu? P apa satu? Coba disebutkan, Ibu Sri Yunita. Sri Yunita. Mana mute dulu. Sri Yunita. 4T Sri Yunita. Tepat lokasi, tepat prosedur, tepat operasi, dan tepat pasien. Ya, jadi itu tadi yang disampaikan Ibu Mentor, itu tolong dimasukkan di laporan ya. Jadi dia di breakdown dari 4T tadi itu. Kemudian beberapa testimoni dari mentor tadi harusnya masuk di laporan akhir.
bab 3. Rata-rata kamu berdua ini saya lihat laporan akhirnya kesimpulan itu narsis. Anda mengklaim keberhasilan menurut klaim Anda sendiri. Jadi jatuh-jatuhnya seperti subjektif. Jadi Anda mengambil pendapat orang, pendapat Ibu Sri Zumria sebagai mentor. Itu lebih objektif. Orang akan objektif, betul. Karena bukan Anda yang bicara. Anda tidak karena kalau kita mengukur menilai diri kita sendiri tentu yang baik-baik. Tapi kalau orang lain menilai kita tentu lebih objektif. Kayak Ibu Sri tadi, saya sama, bahkan saya ingin ini berlanjut, kan itu menyesal kalau kamu tidak ambil. Ya, itu untuk berdua. Masukkan itu 4T tadi. Toh? Oke. Mungkin 5T. T terakhir itu tidak tahan kalau lambat bayar haknya. Jasmate-nya agak lambat, itu 5T terakhir. Nah, untuk Sudarmono. Pak Sudarmono juga tadi saya mengcopy paste saja apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Zumria soal PMK. Peraturan Menteri Kesehatan soal medication error. Itu tidak ada di bab 3-nya. Jadi ambil di situ, kemudian kita breakdown. Jadi makronya itu start dari Peraturan Menteri Kesehatan tentang medication error tadi, dan seterusnya. Maka Anda perlu melakukan pelebelan. Kan begitu? Melakukan pelebelan terhadap apa-apa dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira hanya itu karena saya tidak menemukan celah, tidak menemukan apa untuk saya kira sudah sangat baik. Anda beruntung mendapat mentor dan coach yang sangat baik, Ibu Yuli, yang sudah menuntun kamu dengan baik. Kamu berdoa juga untuk Ibu Yuli sehat, panjang umur, sukses. Karena tidak gampang mengarahkan, itu tidak gampang, ya. Sama dengan kalau kita di arus deras bawa perahu kemudian kita belok ke kiri itu butuh kecerdasan tertentu. Kita akan berlawanan dengan arus atau paling tidak mengatur arus. Seperti itulah kamu diarahkan oleh coach, tidak mudah menemukan isu, kemudian menyusun dalam laporan dan aktualisasi itu tidak mudah. Saya kira ini hal-hal yang kamu syukuri, bertemu mentor dan bertemu coach yang baik. Termasuk bertemu penguji dan evaluator yang baik. Biar dua-dua baik, mentor dengan coach. Kalau pengujinya tidak baik atau evaluatornya tidak baik kan repot juga itu. Nah, kebetulan juga Pak Rahmat, Ibu Yuli yang saya hormati, pada saat monitoring saya melakukan monitoring langsung di RSUD Mokoyuri. Saya lakukan monitoring langsung di sana dan beliau berdua ini ada di tempat. Dan memang saya melihat dan mendengar. Jadi mereka ini di Buol, khususnya Ibu Yuli, ketika off class kita melakukan pengawasan ketat, melekat. Jadi tidak ada yang tercecer, semua dalam pengawasan. Itu kalau di Buol, enggak tahu lah kalau di Malaysia, saya enggak tahu. Kalau di Buol saya bisa pertanggungjawabkan semuanya on the track. Saya kira mungkin ini dari saya. Selamat dan sukses luar biasa untuk Anda semua. Ibu kandidat magister juga selamat. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Ibu Bayangkari. Terima kasih. Cepat selesai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Yuli selaku coach. Ya, oke. Terima kasih untuk Pak Arfandi selaku penguji ya. Adik-adik dicatat ya apa yang perlu ditambahkan, silahkan tambahkan untuk memperbaiki dan melengkapi dari laporan kita. Dan terima kasih betul ini sama Pak penguji yang begitu teliti ya, menambahi hal-hal yang perlu kita tambahkan. Kemudian terima kasih untuk Bu Sri Zumria selaku mentor yang selalu mendampingi adik kami berdua ini dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasinya. Untuk Sri Yunita dan Sudarmono selamat ya, sukses atas terselesainya aktualisasi nilai-nilai dasarnya, dan saya akan memberikan apresiasi yang positif terhadap kalian berdua. Tetap semangat dalam bekerja, jadikan puskesmas terbaik ya di Buol. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Rahmat selaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bude sudah memimpin jalannya ujian ini, dan terima kasih Pak Arfandi atas masukannya. Terima kasih Ibu Sri Zumria untuk pendampingannya selama masa habituasi sampai pada saat ini. Terima kasih sekali lagi Bu Mentor, dan selamat kepada Ibu Sri Yunita dan Pak Sudarmono. Titip salam buat temannya di RSUD Mokoyurli ya Pak ya.
Terima Ya, sebelum Pak. disambung sama Pak Arfandi cukup aja. Itu cerita lama itu, cerita lama. Terima kasih sekali lagi dengan berakhirnya ujian kali ini, maka secara hormat saya meminta Ibu Sri Zumria, Ibu Sri Yunita dan Pak Sudarmono untuk meninggalkan ruangan ujian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Izin live, Pak. Ibu. Ya.